Indonesia terkenal dengan keberagaman suku serta adat dan istiadatnya. Tak kalah terkenalnya juga dengan budaya etikanya. Budaya tersebut juga harus berlaku dalam bermedia sosial. Oke, apa aja sih etika bermedia sosial? Yang pertama, konfirmasi kebenaran berita. Banyaknya yang menggunakan media sosial, tidak heran penyebaran informasi sangat cepat, meski informasi yang tersebar adalah informasi palsu atau hoax. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dan selektif atas informasi yang kita terima atau dengan kata lain, saring sebelum sharing. Yang kedua, cara berkomunikasi. Setiap individu memiliki kebebasan dalam berkomunikasi, tetapi kebebasan itu sering disalahartikan. Bebas bukan berarti semena-mena, melainkan ada batasan ketika kita berinteraksi dengan orang lain menggunakan media sosial. 5 cara berkomunikasi yang harus dimiliki oleh para pengguna media sosial. Menggunakan bahasa sopan dan layak, bersikap kritis, memberikan informasi yang memiliki referensi yang jelas, tidak memancing pertentangan yang mengandung sara, dan tidak membagikan berita hoax. Yang ketiga, copy paste dan hak cipta. Saat menyebarkan informasi baik itu berupa tulisan, foto, atau video milik orang lain, kita harus mencantumkan sumber informasi sebagai bentuk penghargaan untuk hasil karya seseorang. Karena di Indonesia sudah berlaku undang-undang tentang hak cipta yang mengatur masalah plagiarisme sampai pembajakan. UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 113 mengatur bahwa penggunaan hak cipta tanpa izin dari kreator bisa masuk dalam unsur pidana. Dan pasal 4 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Yang keempat, hindari konten ilegal. Konten ilegal adalah tindakan memasukkan data atau informasi ke dalam internet yang dianggap tidak benar, tidak etis, dan melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Yang termasuk dalam konten ilegal menurut undang-undang adalah informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman sebagai termuat dalam pasal 27 UU ITE. Contohnya, jangan menyebarkan kejahatan pornografi. Jauh lebih baik kalau kita menyebarkan konten positif yang berisi pengetahuan atau edukasi terkait suatu hal. Intinya, bermedia sosial bukan hanya soal mengaksesnya saja, melainkan kita harus mengerti seleksi, distribusi, produksi, analisis, verifikasi, evaluasi, partisipasi, dan kolaborasi terhadap informasi yang kita bagikan dan terima.